pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar kami baik, Kabar Ibu. baik, Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Tuhan, kabar ibu juga baik. Syukurlah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Dan doa ini saya minta kesediaan dari adik-adik. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang sudah sebelumnya adik-adik sudah tahu apa maksud ibu untuk mengundang kalian untuk masuk di kelas ibu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Nah, tujuan ibu untuk mengundang adik-adik untuk masuk di grup ibu hari ini, bimbingan kelompok kepada adik-adik. Baik, dari adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah, Ibu. Baik, karena semuanya belum pernah bimbingan kelompok, jadi di sini ibu akan menyampaikan apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Baik, bimbingan kelompok di sini adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 10 orang peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan hidup yang dibutuhkan. Baik, tujuannya itu untuk membantu konseli yang mengalami masalah melalui produser kelompok dengan mengembangkan pribadi masing-masing serta anggota kelompok melalui anggota kelompok lainnya. Baik, apakah adik-adik sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Semuanya sudah paham? Apakah adik-adik siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baik, karena semuanya sudah siap, di sini Ibu akan menayangkan slide PowerPoint dengan judul materi arti penting persahabatan. Baik, adik-adik sudah lihat tampilan materinya di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, jelaskan tentang apa itu arti persahabatan. Di sini ada yang tidak mempunyai sahabat. Dari antara adik-adik mungkin ada yang tidak mempunyai sahabat. Kami punya, Ibu. Punya, Ibu. Punya, Ibu. Saya punya, Ibu. Saya pasti semuanya punya sahabat ya. Ya, Ibu. Dari teman-teman semua sudah punya sahabat. Jadi menurut adik-adik apa itu persahabatan menurut adik-adik? Mungkin adik-adik yang ada yang mau berpendapat apa itu tentang sahabat? Saya, Ibu. Silakan. Jadi menurut saya, Ibu, sahabat itu 2 orang atau lebih yang hubungannya itu sangat dekat, Ibu. Dan saling. Baik, terima kasih kepada adik Fani. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi arti persahabatan di sini adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas kesukarelaan untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Jadi itu arti persahabatan adik-adik. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan? Menurut adik-adik, bagaimana cara kita mempertahankan sebuah hubungan dalam persahabatan? Mungkin ada dari adik-adik yang ingin berpendapat sebelum Ibu menyampaikan. Saya, Ibu. Nah, silakan adik Mariam. Kalau menurut saya untuk mempertahankan hubungan persahabatan itu mungkin dengan saling memaafkan apabila salah satu ada melakukan kesalahan. Terus saling melengkapi. Misalkan ini sahabat kita sedang mengalami kesusahan, bisa kita bantu, bisa kita meringankan bebannya, Ibu. Seperti itu menurut saya, Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Mariam yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, Iya, Ibu. kurang lebih seperti itu ya. Jadi Ibu di sini mau menyampaikan yang ada di PowerPoint Ibu. Yang pertama itu saling menyayangi dalam berbagai banyak hal. Di sini dalam sebuah persahabatan itu kita harus saling menyayangi antara kita dengan sahabat kita. Terus yang kedua itu saling setia dan jujur serta bekerja sama. Dalam kita menjalin persahabatan, kita harus setia dengan sahabat kita. Yang berikutnya saling berkomunikasi secara intensif. Dalam persahabatan itu kita harus berkomunikasi, kita harus berbicara satu sama yang lain. Terus yang berikutnya, saling menjaga rahasia, saling percaya, dan mengedepankan kejujuran. Jadi ketika dalam persahabatan kita, ketika teman kita ke teman-teman yang, mungkin teman Fani dengan teman Gayatri bersahabat. Nah di situ adik Gayatri ingin menceritakan rahasia kepada adik Fani. Maka adik Fani harus bisa menjaga rahasia yang sudah diceritakan oleh adik Gayatri, baik itu pun sebaliknya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang punya sahabat. Terus yang berikut, saling membantu terutama salah satu mendapatkan kesulitan. Nah, ketika kita mempunyai sahabat, mungkin dia mengalami kesulitan atau mungkin dia mengalami kesulitan, baik itu kita harus membantu dia. Misalkan adik Fani dengan Gayatri bersahabat. Nah, di sini adik Fani tidak mempunyai ballpoint atau mungkin pun buku. Nah, di situ adik Gayatri akan memberikan atau membantu adik Fani untuk memberikannya. Terus yang berikut, saling menjaga persamaan antara hak dan kewajiban. Yang berikut, saling menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, dan status sosialnya. Nah, di sini dalam hubungan persahabatan itu kita harus menghargai perbedaan. Kita tidak boleh memandang dia dari suku mana, dari agama mana, dan kita juga harus menghargai apa hobinya dia. Jadi teman adik Gayatri mempunyai hobinya untuk jalan-jalan, mungkin adik Fadi mempunyai hobinya untuk bermain bola atau yang lain. Nah, di situ adik Gayatri dengan adik Fani harus menghargai perbedaan itu. Baik, adik-adik, mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya pada
bagaimana cara kita menjalin hubungan ini sebelum Ibu lanjut ke tahap berikutnya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Ibu. Bisa, Ibu. Ada yang ingin bertanya, Ibu lanjut ke yang berikutnya. Membina persahabatan agar lebih awet dan bermanfaat. Di sini Tidak, ada Ibu. Di sini ada 7, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama di sini seperti yang Adik Mariam bilang tadi, menghargai dan menghormati sesama teman. Jika kita ingin mempunyai sahabat dengan seorang, jangan pernah kita melihat latar belakang orang tersebut. Jangan pernah kita melihat dia dari golongan mana, dari suku mana, agama apa. Jadi siapapun dia akan, kita harus menghargai dan menghormatinya dia sebagai sahabat kita. Yang berikutnya, saling menjaga rahasia seperti yang Ibu jelaskan di atas. Di sini, sahabat adalah tempat kita berbagi dan berkeluh kesah. Tak jarang rahasia pribadi mereka ceritakan sesama kita. Nah, di sini yang seperti yang Ibu katakan dari atas tadi, ketika adik Gayatri ingin menceritakan atau curhat kepada adik Fani, maka adik Fani tidak boleh menceritakannya rahasia itu kepada adik Linda. Seperti itu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, jangan bermuka dua. Nah, ini yang sulit, ini yang sering terjadi, ini yang sering terjadi di kalangan kita dalam menjalin persahabatan. Manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Begitu juga dengan sahabat. Tak lepas dari yang namanya kesalahan, lupa, dan khilaf. Dalam kita menjalin hubungan persahabatan dengan sahabat kita tidak boleh bermuka dua, kita tidak boleh omong begini-begini, kita harus menerima dia apa adanya. Terus yang keempatnya, jadilah pendengar yang baik buat teman-teman kita. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ketika teman kita ingin curhat kepada kita, maka kita harus mendengarnya dengan baik. Bukan kita harus begini-begini. Nah, di sini kita harus menjadi pendengar yang baik buat teman kita. Jadi Ibu lanjut kepada yang keempat. Setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Nah, dalam persahabatan kita pasti dari masing-masing pribadi yang sahabat kita itu pasti mereka punya pribadi yang unik dan khas. Misalnya Adik Gayatri dia gendut, mungkin karena dia pendiam. Terus Adik Fani cerewet, mungkin Adik Linda lagi pendiam. Maka di situ kita harus menerima dan menghargai pribadi yang unik dan khas dari sahabat kita itu. Terus yang berikutnya, peliharalah kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Nah, dalam menjalin persahabatan atau dalam persahabatan kita harus menghargai atau kita harus pelihara kepercayaan yang sudah teman kita berikan kepada kita. Seperti yang Ibu bilang tadi, ketika ada teman kita yang ingin curhat, kita harus menjaga rahasia itu. Kita tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain. Terus yang berikutnya, berilah dukungan dan pujilah teman kita.
pada berikut ini, ketika kita punya sahabat yang mungkin karena dia berprestasi di kelas atau mungkin dia ingin ini ingin itu, kita harus puji teman. Mungkin karena teman kita punya prestasi dia mendapat ranking 1 di kelas, kita harus puji dia. Dalam dukungan di sini mungkin karena mungkin dari sahabat kita ini dia ingin melanjutkan pendidikan ke SMK atau ke SMA, kita harus dukung dia. Terus yang berikutnya, jangan pernah merasa iri kepada temanmu. Nah, ini yang sering terjadi juga di dalam menjalin persahabatan. Ini yang sering terjadi. Nah, ketika dalam menjalin hubungan persahabatan di situ, mungkin karena teman kita yang satu, dia lebih pintar, dia lebih cantik, dia lebih kaya, maka di antara kita mungkin merasa iri dengan dia karena dia begini-begini. Nah, itu tidak boleh. Terus yang berikutnya, bukan berarti harus dekat, bukan berarti harus tergantung satu sama yang lain. Nah, ketika kita mempunyai banyak sahabat, mungkin lebih dari 10 orang, kita tidak boleh tergantung kepada mereka. Terus yang berikutnya, waktu untuk melakukan kegiatan refreshing bersama. Mungkin dari yang sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing bersama ini mungkin agak susah untuk adik-adik semua karena tidak semua punya waktu untuk melakukan refreshing bersama. Maka dari itu adik-adik harus punya waktu atau meluangkan waktu atau cari waktu yang tepat untuk melakukan refreshing bersama. Mungkin adik-adik ingin jalan atau mungkin ingin keliling kota Kupang atau mungkin sampai pergi ke Soe seperti di Batu Nasi atau di Batu Kopa begitu. Terus yang berikutnya, jangan pernah ragu untuk meminta maaf. Nah, ketika kita mempunyai kesalahan atau mungkin karena kita membuat salah kepada sahabat-sahabat kita, maka kita harus minta maaf. Kita jangan malu, jangan pentingkan ego ketika kita punya salah kepada mereka. Yang berikutnya, kita harus peduli. Sahabat yang baik, kita harus peduli kepada sahabat kita. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya tentang yang tadi Ibu sudah jelaskan sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Halo adik-adik, bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu, silakan. Silakan kepada adik yang mau bertanya sebelum langkah ke langkah selanjutnya. Saya mau bertanya, Ibu. Silakan adik Mariam. Ibu, bagaimana cara kita membedakan teman yang sahabat yang tulus dengan yang bermuka dua? Nah, bagaimana cara kita membedakan teman yang tulus dengan yang bermuka dua? Nah, kalau untuk membedakan itu mungkin Ibu juga masih agak tulus atau dia bermuka dua. Nah, kalau untuk membedakan itu, kalau mungkin yang bermuka dua, dia jarang sekali untuk berkumpul dengan kita, dia selalu jarang peduli dengan kita. Terus kalau yang tulus, dia akan selalu ada untuk kita saat kita minta bantuan, saat kita selalu suka maupun duka. Seperti itu adik Mariam. Iya, Ibu.
Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut ke bagian keempat. Di sini sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan. Jadi di sini yang pertama, jadilah diri yang rendah hati. Jadi kita dalam menjalin persahabatan kita harus rendah hati dengan teman-teman kita. Seorang yang memiliki rendah hati akan lebih mampu dalam membangun tali persahabatan. Terus yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di atas tadi, tidak beda jauh dari Ibu jelaskan, kita harus menjadi pendengar yang baik buat sahabat-sahabat kita. Agar sahabat-sahabat kita juga senang dengan kita. Terus yang berikut, berikan pujian yang tulus kepada sahabat kita. Tidak beda jauh dari yang Ibu jelaskan di atas tadi, ketika teman kita mendapat ranking atau mendapat apapun, kita harus memberikan pujian yang tulus, bukan pujian yang ini membuat dia bikin kacau, seperti itu. Terus yang keempat, mengalah demi kebaikan sahabat. Ketika kita dengan sahabat kita mempunyai hubungan yang agak tidak baik lagi, kita harus mengalah untuk sahabat kita, untuk persahabatan kita tetap langgeng. Yang kelima, berani menegur dengan sikap yang tegas tetapi santun. Nah, inilah yang selalu dibutuhkan dalam persahabatan kita agar kita lebih langgeng. Ketika kita mempunyai sahabat yang selalu buat ini, buat itu, kita harus menegur dia tetapi dengan sopan. Kasih tahu dia tidak boleh begini-begini, tidak boleh culas, tidak boleh begini. Nah, itulah kunci untuk menjalin hubungan persahabatan agar lebih langgeng. Terus yang berikutnya, setia dan bertanggung jawab. Inilah sikap yang sangat dibutuhkan sahabat kita. Saat mereka membenci yang namanya pengkhianatan, baik itu dilakukan secara terang maupun secara keji, tak mereka ketahui sepanjang hidup. Terus yang ketujuh, rutinkan untuk berdoa sahabat kita. Nah, ini yang selalu kita harapkan. Ketika kita sudah punya sahabat lebih dari 10 orang, nah di situ kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus berterima kasih karena Tuhan sudah kasih kita sahabat yang begitu baik, yang begitu ramah, yang selalu membantu kita, yang selalu ada saat kita susah maupun duka. Kita juga harus berdoa supaya persahabatan kita tetap langgeng sampai kita gendong cucu atau opa oma yang orang bilang pegang tongkat. Nah, kita harus bersyukur meskipun sampai sudah pegang tongkat kita masih bersahabat dengan mereka. Baik, kita lanjut pada bagian kelima, hal-hal yang merusak persahabatan. Di sini sudah tidak ada kejujuran. Nah, inilah hal-hal yang merusak persahabatan kita. Sudah tidak ada kejujuran lagi, saling percaya dan saling menjaga rahasia juga sudah tidak ada. Terus yang berikutnya ada persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. Nah, di ini yang sering terjadi. Saling ingin bersaingnya. Satu harus mau begini, satu harus mau begini, harus ada yang nama kecemburuan, iri hati. Yang berikutnya mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Terus yang berikutnya tidak ada keadilan, keseimbangan, kebersamaan, dan rasa saling memiliki lagi. Nah, sekian materi dari Ibu mengenai arti penting persahabatan. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya, Ibu persilakan.
Silakan kepada adik-adik yang mau bertanya. Ibu, saya mau bertanya. Silakan Adik Fani. Ya, Ibu, ini misalkan Ibu, saya dengan sahabat saya bertengkar, nah supaya bertengkarnya jangan lama itu Ibu. Saya harus bagaimana Ibu? Nah, seperti yang Ibu sudah jawab, baik, Ibu langsung menjawab saja pertanyaan dari Adik Fani. Seperti yang Ibu sudah jelaskan di atas, jangan malu untuk meminta maaf. Nah, itu harus Adik Fani terapkan. Jika Adik Fani sudah yang selalu berkelahi, bertengkar begitu, maka Adik Fani harus meminta maaf kepada sahabat yang satu. Meskipun yang membuat kesalahan itu sahabat yang satu, tapi Adik Fani harus meminta maaf agar meminta maaf duluan agar persahabatan tetap langgeng. Seperti yang Ibu bilang, langgeng sampai opa-oma, sampai gendong cucu, sampai pegang tongkat, seperti itu. Adik Fani bisa paham? Bisa memahami? Ibu, bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari adik-adik yang lain. Ibu persilakan. Ibu saya, Ibu. Saya Ibu. Ibu begini, Ibu, saya mau bertanya ini. Dalam pertemanan tuh pasti ada ini ada yang maksudnya ada perkelahian antara sahabat Ibu, tapi dalam satu sisi itu yang satu sudah mengalah, dia sudah meminta maaf, tapi yang satunya tidak mau memaafkan Ibu, hanya tidak mengalah, tidak mau mengucapkan kata minta maaf atau untuk memberikan maaf itu tidak ada. Itu bagaimana kita punya itu, bagaimana ke dia? Apa kita harus terus meminta maaf ke dia sehingga supaya dia bisa memberikan maaf kepada kita, atau kita lepas saja, mendingan tidak usah lagi kalau kita sudah meminta maaf tapi dia tidak mau. Itu bagaimana Ibu? Oke, baik, Ibu langsung menjawab pertanyaan dari adik Yesi. Ceritanya begini, adik Yesi sering bertengkar dengan sahabat yang satu. Terus sudah berusaha untuk meminta maaf, tetapi ia tidak mau memaafkan. Nah, kembali kepada si yang satu, kepada yang si temannya tidak memaafkan sih, tapi mungkin karena dia tidak mau bersahabat lagi, atau mungkin karena dia terlalu ego, mungkin karena terlalu sombong. Nah, mungkin karena dia tidak mau bersahabat lagi, dia lebih mementingkan dia pun ego, kesombongan. Mungkin dia sudah lebih banyak sahabat yang lain daripada teman Yesi, daripada dia bersahabat dengan adik Yesi. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari adik-adik yang lain. Saya Ibu. Baik, silakan. Baik, silakan. Sepertinya terputus. Bisa dengar suara Halo, saya, adik-adik, Ibu? bisa mendengar suara saya? Oh, iya, silakan adik. Bisa Ibu. Adik Emi mau bertanya. Mungkin jaringan Ibu. Ya, halo Ibu. Ya, halo. Silakan yang mau Ibu sama bertanya. bertanya. Silakan adik Emi. Bagaimana sahabat kita yang punya kesalahan yang sama terus dinasihat
masih mengulangi kesalahannya sama, diberitahu tapi tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Kalau adik Emi bisa diulangi pertanyaannya karena suara adik Emi terputus-putus, Ibu tidak mendengarnya. Begini Ibu, Ya, ya Ibu, begini Ibu. Saya punya teman ya. atau sahabat, dia itu sering buat kesalahan Ibu. Dinasihat tapi tetap saja buat kesalahan yang sama. Itu saya harus bagaimana Ibu? Membiarkan dia begitu saja atau bagaimana Ibu? Untuk menangani sahabat yang sering buat kesalahan yang sama, di situ adik Emi harus lebih pendekatan kepada dia bahwa dia tidak boleh seperti itu, dia tidak boleh begini-begini karena kita ini sahabat. Karena sahabat itu dialah yang selalu ada buat kita, yang selalu menemani kita saat suka maupun duka, dia selalu ada buat kita. Harus menasihati lebih, mungkin lebih pendekatan lebih kuat lagi dengan si dia. Seperti itu adik Emi. Halo, adik-adik bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Iya, Ibu. Ibu. Ya, Ibu, ya. Bisa, Ibu. Baik, Ibu langsung menjawab pertanyaan dari adik Emi. Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi teman yang sering membuat kesalahan? Nah, di sini adik Emi harus pendekatan dengan dia, dia tidak boleh seperti ini, kamu harus mengalah karena kita itu sahabat. Kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Seperti itu, adik Emi. Apakah adik Emi bisa memahami jawaban dari Ibu? Kayaknya teman Emi ada jaringannya error nih, Ibu. Baik. Masih ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Tidak, Ibu. Baik, jika tidak ada lagi, maka Ibu akan menutup diskusi ini. Sebelum menutupnya, Ibu minta dari adik-adik untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Menyimpulkan. Mungkin ada dari adik-adik yang bersedia untuk memberikan kesimpulan, Ibu persilakan. Saya, Ibu. Silakan adik Yeni. Dari yang Persilakan. saya tangkap dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, ini yang saya tangkap itu bagaimana sikap yang baik dalam membangun tali persahabatan. Jadi di sini kita harus jadi diri yang rendah hati terhadap sahabat kita, terus kita juga harus jadi pendengar yang baik, terus memberikan penghargaan atau pujian jika misalnya sahabat kita itu mendapat juara. Terus kita harus setia dan tanggung jawab. Terus jika ada buat satu kesalahan harus berani tegur, dan
cara tegurnya itu juga harus sopan. Terus selalu mendoakan biar persahabatan itu langgeng. Itu saja, Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Yeni yang sudah memberikan kesimpulan. Kesimpulannya bagus sekali. Terima kasih, Baik, Ibu. terima kasih juga. Baik, jika tidak ada lagi, Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi di sini, sahabat adalah orang yang selalu ada buat kita saat kita sedang dalam suka maupun duka. Mereka, sahabat adalah dia yang selalu menerima kekurangan kita, menerima kelebihan kita, yang selalu mendengar curhat kita. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari Ibu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kelas online Ibu. Tuhan akan memberkati adik-adik. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas untuk adik-adik, yaitu lembar evaluasi dan yang akan adik-adik kerjakan, Ibu akan bagikan ke grup kelas adik-adik. Siap, Ibu. Ibu tunggu sampai besok jam 1 siang. Oke, Ibu. Baik, Jadi, Ibu. untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, karena kita diawali dengan doa, maka kita diakhiri dengan doa. Dan doa ini Ibu yang memimpin sendiri. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik atas partisipasi dan Ibu bangga sekali kalian aktif. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, jaga kesehatan, jaga jarak. Jika keluar harus menggunakan protokol kesehatan. Baik, Ibu. Sampai jumpa. Siap. Dah, Ibu. Semua. Dah, Ibu.